Jadi ini rasanya main ke Tanah Nganjuk secara gratis. Mau main? Let's go. Sebelum house tour, kita bakal kenalan sama teman-teman kita dulu nih. Yang pertama kenalin dari sisi kanan siapa dulu? Halo, gua Muyasa Putra Prianta. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Abid Rizky Imami. Perlu kenalin kan yang punya acara nih? Gak usah kali ya? Gak usah lah. Oke. Mau main? Ikut aja. Sebelum itu kita cek outfit dulu. Pertama pakai outer brand lokal semua dari Bali. Sepatu dari brand lokal Piero. Terus celana brand lokal, layar putih, outer coklat. Bahannya corduroy dan kacamata ini nggak tahu apa jenisnya. Yang penting pokoknya keren gitu lah. Oke. Halo, Babang Rusa. Kita kasih makan. Kur. Ai. Yang paling kecil tuh. Hai. Sini kamu. Hai. Kamu belum mandi ya? Kamu belum mandi. Dia belum mandi, guys. Allahu Akbar. Sabar, ma bro. Kita lanjut ke spot yang paling atas di bagian Jolotundo. Sini ternyata juga ada perapian. Nah, sekarang kita ada camp yang paling dekat di sungainya. Namanya River Camp. Harganya sedikit lebih tinggi daripada Pinus Camp yang punya kita tadi. Oke, kita cek. Hai. Gila. Kita nggak tahu boleh buka nggak buat review, tapi kita review aja view-nya di sini. Coba lihat. Langsung di depan sungainya. Jadi vibes-nya jungle banget, di hutan banget. Kita bisa camp dan asik banget. Jadi yang kita lihat tadi ada 4. Ternyata ada lagi kayak penginapan gitulah, tapi di tengah hutan di depan sungainya langsung. Kita nggak tahu harganya berapa dan yang paling mahal mungkin ya. Oke, kita lanjut ke spot selanjutnya. Kita bakal mungkin lihat kuda sama ke Korean camping ground. Oke. Jalanannya ada bebatuan. Di sebelah kiri kita ada River Camp. Di sebelah kirinya lagi yang biru itu ada Pinus Camp. Sebelum lanjut, gua mau cerita dikit kenapa bisa sampai ke tempat ini secara gratis. Jadi, gua habis ikut lomba video gitu yang diadain sama KPH Kediri. Dan alhamdulillahnya masuk nominasi pemenang. Memang bukan juara 1, tapi yang bener-bener bikin gua seneng adalah gua satu-satunya pelajar yang masuk nominasi di ruangan itu dan ngerjain semuanya cuman pakai handphone. Sementara yang lain pakai drone, kamera, bahkan sebagian udah level profesional dan sering menang event besar. Dan yang paling berharga, di ruangan itu gua justru dapat banyak ilmu dari mereka. Bisa ngobrol langsung, tukar pengalaman, sampai dapat saran-saran yang bener-bener ngebuka insight baru buat gua. So, buat kalian yang punya bakat tapi masih ragu buat nunjukin, menurut gua gas aja, hajar aja setiap peluang yang ada. Asal mau belajar. Ada tempat berkuda. Di sini selain wisata juga konservasi hewan-hewan seperti rusa terus kuda. Coba kita cek berapa harganya. Jadi bisa cek sendiri ya, harganya 2 kali putaran sekitar 25.000. Satu lagi, Korean Camping Ground. Jadi di belakang kita ada Korean Camping Ground kan yang termasuk yang apa ya? Termasuk paling fancy di sini. Sekitar 650.000. 6 orang dengan fasilitas, ada piring, ada tempat perapian, ada kursi-kursi juga. Jadi buat yang keluarga besar yang udah sukses, ya kan? Bisa lah ke sini kayaknya. Korean Camping Ground. Kita masuk aja kali ya, hostel. Ini dia
Selamat datang di Korean Camping Ground Jolotundo. Nah, fasilitas ada kursi, piring-piring juga, tendok semua lah. Terus ada area outdoor. Area outdoor bisa di depan sungai juga, dan kita coba cek gimana Korean Camping Ground-nya. Ayo. Jadi ada matras juga, lumayan lengkap di harga 650.000 dengan kapasitas 6 orang, atau mungkin bisa lebih ya sebesar ini. Oke. Terus kita ketemu pemiliknya nih. Oke, halo. Gimana Mas? Gimana? Oke. Jadi Mau tanya apa? gimana nih kok bisa kepikiran bikin Korean Camping Ground, dan di mana mungkin mencapai biaya yang lumayan fancy? Ini kenapa kok bisa buat seperti ini? Ya untuk nginep. Udah, gitu aja lah ya. Oke. Iya. Jadi bisa lihat vibes-nya di sini jungle abis. Sebenarnya kalau kerja di sini enak kali ya. Apa kita masuk jurusan kehutanan, pariwisata, mungkin cocok. Oke. Dan di sebelah dari Korean Camping Ground yang tadi kita campin itu River sama Pinus Camp. Nah, jadi sama-sama di depan sungai yang River Camp sama Korean, tapi dengan fasilitas dan luas yang berbeda. Jadi di Korean lebih ke buat keluarga, asik-asikan, buat river, buat pasangan, dan kapasitas cuma 2 orang buat River Camp. Gitu. Dan satu lagi, ternyata di setiap campnya Korean Camping Ground ada nama-namanya kayak gini, Punta Dewa. Di sana juga ada Abimanyu, Abimana, Somakalu, Sana Kami, Ralang Tungkal. Dan selamat datang di camping ground yang terakhir, yaitu camping ground biasa. Jadi yang paling murah tuh ada di sini. Jadi nggak di depan sungai. Sebenarnya di depan sungai juga, tapi agak jauh di sebelah sana. Nah, kapasitasnya itu 4 orang. Tapi dengan fasilitas yang hanya tenda saja. Tenda sama tempat, itu aja. Di harga sekitar 100.000 kalau nggak salah. 100.000, 200.000. Dan di sini ternyata aku kira bakal tinggi banget kan, di berapa mdpl. Nah, ternyata masih bisa aksesnya masih mudah lah. Terus juga masih ada panas-panas matahari, nggak terlalu dingin di sini. Tuh, kalau camping ground itu agak jauh sama sungai, itu masih ngelewatin bebatuan juga. Baru di sana ada sungai, dan view-nya agak kurang. View-nya kayak gini. Tapi di hari weekday, anjay, di hari weekday sepi guys, enak banget kalau di hari weekday. Ini juga tersedia kayak colokan, listrik, sinyal udah aman di sini. Dan next kita bakal mungkin makan. Pirang menit ya sih. Dan ini bisa. Sudah ingin ini tuh. Korea. Masa Korea ya? Iya, pokoknya sing enek konane Korea. Terus makan gini belum? Makan gini. Nah, channel tulisannya dilarang, selain tamu dilarang mas. Masa tuh kok? Iya. Nanti tuh. Rakyat. Aduh tamu loh, kira wis. Guys. Aduh kira betul. Mau main, ikut aja. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 9:30. Jadi di peraturan kalau camp itu jam 8 kita check in, maksimal jam 8. Tapi sebenarnya jam 4 udah boleh check in. Nah, terus untuk check out itu harus jam 10 paginya. Jadi kita udah menunjukkan pukul 9:30. Jadi kita check out, terus sebelum check out kita bakal makan dulu. Jadi kita juga selain dapat camp, kita dapat makan gratis, makan sama minum gratis. Oke, gimana kesannya nih? Udah check out nih. Masih pengen di sini sebenarnya. Masih pengen di sini sampai besok lagi pengen banget. Terus tadi tidur itu bener-bener nyaman. Tidur kan bisa jam tengah malam, tapi kemarin itu bener-bener nyenyak. Apalagi
Mas Yasan. Mungkin karena suhunya yang lumayan dingin, jadi cocok untuk tidur. Suhunya, terus ada suara rintikan air sungai. Wah, bener the best. Meskipun nggak ada bantal, cuma selimut seadanya, tapi bagus. Oke. Good job, Celotundo. Terbaik. Terus.